Ku bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh, 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 cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh, cintaku, gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh, 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 cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh, cintaku, gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh, cintaku, gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali tentunya di kesempatan kali ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di program Ranah Publik kerjasama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tadi kita sudah dibuka oleh Prosper nih cintaku. Hari ini pasti semuanya juga sedang berbahagia, berbunga-bunga gitu ya. Atau mungkin juga sedang merasakan sedih, ataupun juga mungkin Anda pemirsa sedang merasakan gelisah, gundah, ataupun juga ada beberapa masalah yang mungkin Anda hadapi nih pemirsa. Waduh, ternyata masalah-masalah itu tidak hanya memberikan satu dampak terhadap kesehatan Anda, tidak hanya kesehatan di badan, akan tetapi juga kesehatan jiwa Anda. Wah, jangan-jangan Anda ini sedang dalam kondisi stres. Nah, pas sekali di Ranah Publik kali ini kita akan membahas mengenai satu tema yang sangat menarik, yaitu hidup sehat kelola stres. Bagaimana stres itu bisa muncul, kemudian apa penyebabnya, dampaknya, cara menanggulanginya, kemudian juga nanti kita akan melihat apakah ada mungkin program-program dari sisi kesehatan jiwa, kemudian juga implementasinya itu seperti apa. Ada dua orang narasumber yang nanti akan berdiskusi bersama dengan saya di sini. Langsung saja saya ingin memperkenalkan. Yang pertama, beliau ini adalah Pak Sofyan Setio Darmawan, anggota Komisi D DPRD DIY. Pak Sofyan, kabar baik Pak? Alhamdulillah baik Mbak Tika. Oke, sehat dan juga bahagia ya Pak, nggak stres ya Pak ini ya? Sehat, waras insya Allah. Oke, baik. Kemudian juga terima kasih ada Dr. Windy Aristiani MMR, spesialis kedokteran jiwa. Beliau ini adalah
adalah anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Yogyakarta. Dokter Windy kabar baik juga? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Tika. Baik, dan tentunya sehat, bahagia selalu, nggak stres ya, insya Allah ya. Oke, baik, ini mungkin langsung saja. Sebelum nanti saya ke Pak Sofyan, saya tentunya ke Dokter Windy. Dok, yang namanya stres ini pasti semuanya pernah mengalami. Ini dari dokter sendiri bisa memberitahu kepada kita, apa sih stres itu, kemudian juga sama tidak dengan gangguan jiwa? Gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Stres itu sendiri kan sebenarnya lumrah ya, umum kita alami gitu ya, baik dari kecil maupun orang dewasa gitu, apalagi lansia. Jadi stres itu adalah situasi atau suatu kondisi ya, suatu keadaan di mana itu sebenarnya terjadi di luar kemampuan diri kita gitu, di luar dirinya dan mentalnya. Nah, ini bisa mengganggu perannya juga, fungsi perannya, fungsi sosialnya, dan fungsi kognitifnya begitu. Nah, kalau ini tidak ditangani, tidak dikelola dengan baik, dan belum menemukan caranya, maka yang terjadi adalah berdampak pada kesehatannya, baik itu fisik maupun mentalnya gitu. Jadi stres itu didapat dari mana saja gitu Mbak. Tapi jadi, sama, stres dengan gangguan jiwa itu atau hal yang berbeda seperti itu? Belum, berbeda. Berbeda. Stres itu adalah reaksi awal aja. Reaksi awal terhadap situasi yang di luar kemampuan kita, di luar kemampuan mental kita gitu. Itu berbeda. Kalau gangguan jiwa itu sudah terganggu. Nah, yang terganggu apa saja? Fungsi perannya, fungsi sosialnya, fungsi kognitifnya atau daya berpikirnya. Kalau ketiga ini sudah mengganggu, bisa terjadi gangguan jiwa. Nah, stres ini sebagai dasar, kalau tidak dikelola dengan baik, tidak dibiarkan saja iya, begitu? Dibiarkan saja ya, tanpa kelola yang baik, maka akan berisiko terjadinya gangguan jiwa. Oke. Gitu. Ada tidak sih mungkin gejala-gejala dari stres itu sendiri, bahkan sampai dengan ada gejala yang tidak kita sadari, oh ternyata kita ini stres loh ini. Oh, ada dong. Ada. Jadi yang paling mudah untuk kita kita rasakan ya, atau kita alami itu yang pertama gelisahnya dulu. Gelisah itu nggak tenang. Kalau gelisah itu kan kita bawaannya terburu-buru, kemerungsung ya, waduh ini dia nih. Gitu, terburu-buru, gelisah, nggak tenang. Terus yang kedua, tidurnya gimana nih? Susah tidur atau insomnia gitu. Terus yang ketiga, nafsu makannya bisa berlebih, bisa juga jadi berkurang. Terus yang keempat, dia irritable atau mudah tersinggung gitu, padahal hal sepele gitu, jadi bawaannya emosi, oh kok kayak gitu sih, nah gitu. Terus yang terakhir, bagaimana fungsi dia dalam mengelola pekerjaannya, jadi sering lupa gitu ya, harusnya deadline hari ini, aduh lupa gitu, jadi konsentrasinya ikut menurun. Nah, itu tanda-tandanya. Kalau misalnya kita menemukan itu, kemungkinan kita stres. Oke, setiap orang ini artinya memiliki yang beda-beda seperti itu ya. Misalnya stresnya saya tidak hanya gelisah, tapi juga kadang kemerungsung. Kemudian dokter sendiri stresnya juga gejalanya berbeda. Seperti itu tidak bisa disamakan ya? Tidak bisa disamakan. Cuman kita bisa lihat tadi tanda-tanda yang paling umum. Kalau kita mengalami hal itu, mungkin bisa lebih dari satu atau mungkin bahkan semuanya, itu kita berarti mengalami stres. Oke, baik. Terima kasih dok. Saya ke Pak Sofyan. Pak Sofyan di sini juga sebagai sosok figur ayah. Kemudian juga saya itu anggota dewan juga, pasti juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan, dan ini juga pasti indikasinya bisa stres kalau tidak bisa mengatasi semua masalah. Nah, kalau dari pandangan Bapak sendiri, apa itu stres dan juga bagaimana menyikapinya nih Pak? Dan pasti juga pernah mengalami hal semacam itu. Ya, stres itu ya tekanan ya, tekanan batin. Tekanan batin. Tekanan batin yang tadi tercipta dari banyak aspek tadi, banyak hal tadi kan, yang sampai kepada pikiran, sampai pada hati, ya disitulah terjadi stres ya. Nah, ya kemudian kalau ini baru ngomong tentang stres ya, jadi nanti kalau kebijakan kita nanti ada di DPRD, kita juga bikin kebijakan. Karena apa? Karena stres ini kalau dalam kacamata kami di DPRD itu nanti bisa menimbulkan dua kategori besar kelompok ya. Yang pertama itu bisa menimbulkan yang namanya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, yang kedua nanti ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tadi kan Mbak Tika tanya itu, stres sama bedanya dengan gangguan jiwa. Nah, iya. Jadi karena stres tadi yang kemudian mungkin bahasa kesehatan nanti Dokter Windy yang menjelaskan ya.
mungkin karena sampai ada ambang batas tertentu yang sehingga kemudian sampai menimbulkan masalah kejiwaan. Nah, kemudian masalah kejiwaan tidak kunjung selesai, nah sampai pada gangguan jiwa tadi. Nah, kira-kira kalau bahasa awam saya itu, sebagai pengamat ilmu stresologi, enggak ini guyon aja karena kan saya dipesani panitia tadi suruh guyon itu ya, supaya nggak kelihatan stres. Walaupun sebenarnya pekerjaan menumpuk juga ya Pak ya. Iya, jadi harus jangan lupa senyum, ya, jangan lupa bahagia gitu ya. Jadi dalam kacamata saya seperti itu. Jadi semua orang tentu bisa mengalami stres karena memang stres ini adalah hasil interaksi manusia hidup. Jadi kita hidup itu tentu menghadapi berbagai masalah. Betul. Kalau kita ditanya di sini dan pemirsa semua juga saya kira nggak ada yang mengatakan tidak punya masalah. Ya kan? Nah, tinggal bagaimana menghadapi masalah itu. Nah, ketika cara menghadapi masalah itu kemudian tidak selaras dengan apa namanya, tidak selaras atau tidak mampu dia mengelola masalah tadi, nah sehingga dia mengalami sesuatu yang namanya stres tadi itu. Yang tadi sampai pada level-level tertentu, apakah sampai kemudian pada tingkatan mengalami masalah kejiwaan, ya itu lebih rendah levelnya ya, Dokter Widi ya. Betul. Kemudian kalau ini masalah kejiwaan tidak kunjung selesai tadi, berkepanjangan gitu ya, tidak ada upaya-upaya yang dilakukan, ya sampailah kepada ya naudzubillah min dzalik, itu sampai pada orang gangguan jiwa tadi itu. Dan konon ya ini mohon maaf ini karena Dinkes nggak hadir ya, tadi saya lupa belum buka data, tapi pada saat kami melakukan pembahasan peraturan daerah, rancangan peraturan daerah itu memang tinggi ya. Saya nggak lupa angkanya, mungkin Dokter Windy bisa bantu tadi ya. Tapi DIY ini masih kategori tinggi gitu saya, masih kategori tinggi. Jadi orang dengan gangguan, orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa di DIY ini masih tergolong tinggi ya. Mungkin nanti sesi kedua nanti kita bisa sampaikan, kita ambil datanya dulu. Nah oleh karenanya kalau kami selaku anggota DPRD DIY tentu mewakili masyarakat dan juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya promotif maupun preventif ya di tengah masyarakat ya, agar mengurangi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang menimbulkan gangguan tadi ya. Mungkin dari sisi preventif promotifnya itu adalah tadi mungkin ada di tempat lain itu pakai aplikasi ya sebenarnya. Tidak aplikasi. Untuk apa itu Pak? Yang mudah untuk mengevaluasi, mendeteksi bahasanya. Mendeteksi dini. Mendeteksi dini, okay. Ya, mendeteksi dini. Saya ini masuk kategori stres level berapa? Apakah sampai pada tingkat sedang dengan masalah gangguan kejiwaan tadi, dengan masalah kejiwaan, atau sudah sampai gangguan jiwa tadi ya. Itu ada itu. Jadi ada kuesioner gitu ya, ada kuesioner yang di aplikasi, bla 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 diisi bla bla bla, nanti ada kesimpulannya. Oh, Anda begini. Nah, ini di tempat lain ada ya. Di waktu itu kami pas di Jakarta ya. Waktu itu kami pas di Jakarta itu ada aplikasi seperti itu. Nah, DIY juga kita dorong. Insya Allah sudah mulai digagas, sudah mulai di ini juga di sounding juga meskipun belum masif ya. Ada juga yang manual. Saya kira ini yang perlu kita dorong ke depan. Oke, tapi perlu nggak sih Pak misalnya kayak manajemen stres, kemudian juga semacam siraman rohani, kemudian spiritual itu juga sangat penting juga agar kita bisa terhindar dari stres itu sendiri. Ya, betul. Nanti upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai tindakan preventif tentu nanti itu ya. Nanti mungkin bagaimana mengkondisikan masyarakat ini di dalam suasana hati, suasana kebatinan ya, yang dalam posisi spiritualitas yang cukup, yang tinggi ya. Insya Allah kalau spiritualitas masyarakat ini mentalnya itu kuat itu ya, insya Allah dengan berbagai masalah yang ada tadi itu, ya mereka bisa menghadapinya dengan baik. Ya. Jadi meskipun ada tekanan batin dan sebagainya tadi, tapi kalau ada self control yang baik, ada ibaratnya itu ada benteng yang baik dalam dirinya tadi, tentu akan bisa terantisipasi. Oke, tapi yang paling penting juga tidak hanya self control, tapi juga support dari orang-orang yang ada di sekitar, mungkin keluarga. Mungkin nanti bisa disampaikan di segmen berikutnya. Nah, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tentunya tetaplah bersama kami di Ranah Publik.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi sempat terjeda, saya ke Dokter Windy lagi. Dok, ternyata memang tidak hanya diri kita yang mampu untuk bisa mengatasi stres, akan tapi juga perlu support orang-orang terdekat, keluarga, kemudian teman dan lain sebagainya. Tanggapan dokter seperti apa? Iya. Jadi kembali dulu ya Mbak, kenapa sih bisa terjadi gangguan gitu? Karena pada saat stres itu kan mungkin dia belum punya orang yang bisa dipercaya untuk curhat gitu, untuk bercerita, untuk memberikan masukan gitu ya. Terus yang kedua juga dia nggak tahu harus apa gitu ya, tidak tahu harus bagaimana. Kemudian berangkat dari situ, dilihat dari sistem support yang kurang baik gitu ya. Misalkan yang terdekat adalah keluarga katakanlah begitu. Mungkin yang jaraknya jauh, yang susah komunikasi, itu kan juga rasanya kurang terasa dekat gitu ya. Apalagi di saat momen yang sangat dibutuhkan, ternyata sosok ibu misalnya, atau kakak gitu, atau ayah gitu tuh tidak ada di depan mata gitu ya. Ya mau tidak mau setidaknya bisa mengurangi dengan via telepon atau video call gitu ya. Nah itu misalnya tidak ada. Jadi support system pada saat terjadinya reaksi atau stres itu dia tidak hadir gitu. Support system itu tidak hadir, dan itu terus menerus gitu dalam jangka waktu yang lumayan panjang gitu ya. Katakanlah beberapa bulan gitu. Jadi support system yang tidak ada itu membuat dia semakin terkungkung dalam stresnya itu sendiri, sehingga berdampak kepada kesehatan dirinya. Ya, dia semakin susah tidur, semakin gelisah, semakin gak nafsu makan misalnya, atau pekerjaannya sudah mulai terganggu nih karena sering lupa, deadline-nya kelewat gitu ya. Nah, itu salah satu pengaruhnya support system dalam menangani stres itu. Pada saat stres itu support system penting banget gitu, karena disitulah bisa berpengaruh gitu. Ini akan menjadi semakin berat atau ini semakin baik gitu. Jadi support system itu berawal dari situ. Nah, nanti selain itu kan bisa kembali ke dirinya sendiri gitu. Katakanlah memang tidak ada teman, katakanlah gitu, atau keluarga juga saya sudah terbiasa tertutup misalnya gitu, orang-orang yang introvert. Nah, ini bisa jadi ini stres itu lebih kepada mereka yang introvert seperti itu, atau bagaimana sih, Dok? Kalau dia pintar mengelola itu nggak masalah. Gitu. Jadi dia sudah punya bekal, atau dia punya fondasi, biasanya punya fondasi agama yang kuat gitu. Dia sudah tahu pada saat stres itu datang, masalah atau konflik itu dia tahu akan kemana gitu ya. Kalau dari kasus-kasus itu biasanya saya gelar sejadah Dok gitu. Udah nangis aja deh sama Allah gitu. Oh ya sudah, kalau itu memang caranya dan itu membantu dia pada saat itu, it's okay gitu. Nah itu kalau dia kelola dengan baik, terus stres dan energinya dia yang ingin marah itu dia dialihkan untuk hal-hal yang membuat dia lebih happy gitu. Misalnya olahraga kan nggak harus rame-rame ya, nggak harus dengan teman-teman. Jadi olahraga misalnya jogging atau berenang gitu yang tidak perlu dengan teman-teman, itu nggak apa-apa. Jadi itu bisa dilakukan. Selain support system atau lingkungan sosial, juga ada kegiatan positif dan ada dari psikis dan spiritualnya juga. Kalau selama ini pasien yang datang ke dokter, mereka ini keluhannya apa sih, Dok? Untuk stres itu sendiri, permasalahan yang berbeda-beda, dan misalnya yang paling ringan hingga yang paling berat itu apa, Dok? Kalau dari kasus ke kasus itu biasanya keluhan utama ya. Keluhan utama itu yang kita assess dulu. Keluhan utama yang membawa seseorang datang untuk menemui psikiater itu apa? Biasanya susah tidur, Dok. Udah berapa lama? Udah 2 bulan misalnya. 2 bulan? 2 minggu ya, katakanlah bisa tidur tapi nggak nyenyak. Atau bisa tidur tapi bangun tidur badannya pegel gitu, kayak abis digebukin gitu, katanya begitu. Selain itu ada keluhan lain apa gitu ya, saya rasanya sering sakit kepala, sering mah gitu gitu. Jadi sudah minum obat mah kok masih sakit perutnya, masih perih. Sudah minum obat sakit kepala kok sakit kepalanya ada terus, ditambah lagi gelisah, rasanya nggak tenang, kayak diburu-buru tapi tidak tahu apa itu gitu. Jadi gejala itu menetap dalam kurun waktu yang mungkin berminggu-minggu. Nah ini yang sering kami temui gitu di lapangan, bahwa pertama ya kita apresiasi ya, karena kedatangan itu kan juga suatu hal yang berat ya untuk ketemu psikiater, kan stigmanya masih
kuat gitu. Tapi ya kita apresiasi langkah yang sudah tepat, menemui profesional, sudah menemui psikiater. Nanti kita akan bantu satu persatu merilis masalah yang dialami. Oke, gitu. baik. Terima kasih Dokter Windy. Nah, Pak Sofyan, kalau kita melihat kan ternyata memang ada beberapa hal yang tentunya beda-beda ya permasalahan seperti itu. Nah, dari DPRD DIY sendiri, ada tidak sih misalnya kebijakan terkait mengenai kesehatan jiwa itu sendiri? Oke, makasih Mbak Tika. Jadi kebijakan yang ada di DIY ini, alhamdulillahnya kita sudah menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Ya. Ini memang baru tahun kemarin ya, tahun yang lalu, baru 2022 kemarin. Dan dengan lahirnya peraturan daerah ini, ya kita sangat berharap mudah-mudahan pemerintah daerah ini punya andil besar di dalam mengurangi tadi angka gangguan jiwa yang ada di DIY. Ya. Ternyata tadi kita akses datanya itu gangguan jiwa DIY ini, gangguan jiwa berat ya, itu ternyata ranking 2 nasional. Wow, Jadi apa itu yang bisa menyebabkan seperti itu bisa ranking 2 nasional? Kalau apanya nanti kita survei lebih lanjut. Oke. Tapi faktanya demikian. Baik. Artinya dalam kurun, memang ini survei 5 tahunan sih ya, survei 5 tahunan ya. Itu di angka jadi 10 per mil ya. Jadi setiap 1.000 orang penduduk itu ada 1. 1.000 orang ada 1 yang mengalami gangguan jiwa berat. Saya belum hitung berarti ada berapa jumlahnya ya. Di ini kan ada 3 juta penduduk ya. Nah, tetapi yang kemudian perlu kita perhatikan, bisa timbulnya gangguan jiwa berat tadi kan sangat boleh jadi memang diawali dari gangguan jiwa ringan atau dalam bahasa perda kami itu adalah orang dengan masalah kejiwaan, ya kan? Yang kemudian nanti dia bisa muncul menjadi orang dengan gangguan jiwa tadi. Nah, orang dengan masalah kejiwaan ini potretnya di lapangan tadi, kalau dari sisi medis kan tadi ya ada mual, pusing, stres tadi kan. Kalau dari sisi sosial kita juga bisa lihat, ya, apa itu? Misalnya adanya tawuran-tawuran, adanya mohon maaf ya, kejahatan jalanan sekarang nyebutnya ya, kritik gitu jalanan itu pada putra-putri kita, anak-anak kita. Kemudian masih ada vandalisme, coret-coret seperti itu. Betul. Dan yang semacamnya hal-hal perilaku-perilaku sosial yang notabene itu sebenarnya menjadi indikasi atau tanda-tanda tadi ada masalah kejiwaan, ada masalah kejiwaan di secara luas itu ya. Nah, ini saya kira yang harus kita sangat perhatikan, sehingga kita sangat mendorong pemerintah daerah, baik daerah DIY maupun kabupaten kota itu untuk tadi melakukan deteksi dini ya, dengan mekanisme-mekanisme tentu yang elegan, mekanisme-mekanisme yang tentu humanis gitu ya, tidak kemudian ya mekanisme humanis. Intinya adalah bahwa kita mesti segera tahu bahwa bagaimana sih profil kondisi masyarakat kita ini sebenarnya. Nah, agar tadi tindakan preventif kita ini konkret ya. Apakah ada wilayah-wilayah tertentu ya? Apakah ada entitas-entitas atau komunitas-komunitas tertentu ya yang sangat rentan tadi, bahasa kita mungkin rentan mengalami masalah kejiwaan tadi sampai kemudian gangguan jiwa. Nah, ini kan harus terpapar, dipaparkan maksud saya, peta kondisinya ya, sehingga nanti bersama-sama dengan masyarakat kita bisa melakukan berbagai antisipasi. Tetapi secara umum tentunya tadi upaya-upaya preventif yang berkaitan dengan menguatkan mental spiritual kan itu yang harus kita lakukan ya, dengan berbagai langkah tadi. Tentu diantaranya juga dengan menggiatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat, kemudian juga pola hidup bersih dan sehat gitu kan. Kemudian edukasi spiritual tadi seperti bentuk-bentuk yang muslim untuk pengajian ya, mungkin yang non muslim juga dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Ini yang mestinya DIY ini berarti harus didorong secara kuat untuk difasilitasi gitu ya, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota gitu ya. Mengingat ternyata angka tadi penderita gangguan jiwa berat ya itu ranking 2 loh nasional itu ya. Kan prestasi luar biasa itu kan. Itu secara kumulatif anak, dewasa, orang tua juga begitu ya? Kumulatif ya, setahu saya itu kumulatif. Baik, nanti kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita. Nah, pemirsa, ada satu persembahan lagu terlebih dahulu, ini dari Prosper, Komang ya, betul ya? Oke, langsung saja spesial untuk Anda di ranah publik, ini dia Prosper dengan Komang.
Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rinduku lewat kata yang indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Kita lanjutkan kembali ranah publik kali ini pemirsa, kita masih berbicara tentang hidup sehat, kelola stres. Saya ke Dokter Windy. Dokter, pada saat kapan sih kita ini harus datang ke dokter spesialis atau ke psikiater saat kita ini benar-benar tidak bisa mengelola stres kita dengan baik, sudah tidak ada yang kita ajak bicara. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Oke. Ini pertanyaannya bagus ya. Ini penting untuk kita sadari kapan kita harus ke psikiater, mungkin ke profesional kan, selain psikiater bisa psikolog juga gitu. Nanti kalaupun memang ternyata berat, psikolog bisa merujuk ke psikiater gitu. Nah, yang pertama kita lihat dulu dalam kurun waktu minimal 2 minggu. Kalau kita sudah pintar mengelola dan kita sudah bisa mempelajari bagaimana tubuh kita beradaptasi terhadap suatu stres, maka berhasil gitu melewati masa-masa adaptasi gitu ya. Kemudian pada saat lebih dari 2 minggu dan ini kondisinya semakin memberat, artinya memberat itu sudah mengganggu kesehatan diri kita, sudah mengganggu basic needs kita. Basic needs itu kan mulai dari tidur, makan, ya, kemampuan kita untuk merawat diri. Nah, itu sudah mulai terganggu. Kemudian fungsi pekerjaan, kemudian fungsi peran, fungsi sosial kita sudah tidak bisa
berbicara lagi, sudah tidak mau atau bahkan menutup diri, mengisolasi diri, udah aku nggak mau ngomong sama orang misalnya gitu. Atau fungsi kognitifnya juga ya, itu sudah terganggu. Jadi udah lupa, udah blank aja, nggak tahu, pokoknya bawaannya nangis terus gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, bahkan sudah muncul ide untuk suicide atau self harm gitu ya, menyakiti diri sendiri dalam bentuk apapun, itu harus ke psikiater. Gitu, karena kondisinya kalau semakin memberat dan semakin semakin lama itu bisa ke arah tadi, ke ODGJ, jadi gangguan jiwa yang sudah berat gitu. Jadi mumpung masih ODMK gitu ya, masih masalah kejiwaan yang masih kita bisa rangkul kembali, bisa kembalikan lagi seperti semula, itu belum berat gitu, insya Allah masih bisa ditangani. Baik, terapi apa yang nantinya akan diberikan nih dok? Oke, untuk terapi itu ada 2 macam ya, farmakoterapi dan non farmakoterapi. Kalau farmakoterapi pastinya dokter yang akan memberikan intervensi obat gitu ya. Kita akan meresepkan obat. Kenapa kok harus obat gitu? Karena sudah terganggu secara biologisnya. Jadi secara neurotransmitter atau saraf-saraf atau hormon yang ada di otak ini sudah mulai terganggu ya. Udah mulai kacau, ada yang turun banget, ada yang naik banget gitu ya. Itu sudah harus kita obati gitu. Farmakoterapinya nanti dokter yang akan memilih, psikiater yang akan memilih, kemudian dosisnya dan jangka waktu dalam terapi obatnya. Kalau yang non farmakoterapi kita akan lakukan beberapa macam, misalnya mulai dari psikoterapi ya, psikoterapi suportif. Jadi mungkin ventilasi dulu ya, bercerita dulu, kita dengarkan, kemudian kita akan membantu untuk CBT atau cognitive behavior therapy. Jadi bagaimana dia mengelola atau mengolah dalam pola pikirnya gitu. Oh, kalau ada masalah saya harusnya seperti ini, begini, begitu. Nah, itu pola berpikirnya. Kemudian yang terakhir di psikodinamika gitu. Kenapa ya kok saya itu lemah ini? Nah, itu ada psikodinamika psikoterapi namanya. Jadi kita akan mengkombinasi dengan terapi dinamikanya pada saat masih kecil sampai sekarang. Oke, untuk terapi pengobatan itu pun sendiri juga berjangka waktu, kemudian juga bertahap juga yang dilakukan seperti itu. Iya. Akan ada satu evaluasi juga yang nantinya akan disampaikan, tidak hanya ke pasien, tapi mungkin juga ke anggota keluarga, seperti itu dok? Iya betul. Tahapan untuk kita meyakinkan bahwa terapi ini nanti takut ketergantungan atau nanti terapi ini akan menambah masalah, itu akan kita berikan edukasi dulu sebelum kita meresepkan obat, bahwa betapa saat ini Anda membutuhkan farmakoterapi gitu. Jadi jangan khawatir, terapi ini akan dalam jangka waktu yang sangat panjang atau selamanya, itu tidak. Kita akan evaluasi minimal pada tahap awal itu setiap 2 minggu sekali. Kita akan mengevaluasi perubahannya ada nggak. Kalau semakin membaik, otomatis obat ini pun akan berkurang dengan sendirinya, dan kita akan membantu tadi dengan psikoterapi, dengan CBT dan psikodinamika. Gitu. Baik, Pak Sofyan. Setelah tadi banyak sekali Dokter Windy menjelaskan, ini bisa dikatakan tidak sih, misalnya saat ini tuh dalam kondisi darurat stres seperti itu, apalagi pada saat masa pandemi COVID-19 yang harusnya kita lakukan dengan biasa beraktivitas, tiba-tiba kita di rumah, banyak orang stres dan lain sebagainya. Bagaimana nih Pak? Ya, saya kira benar itu Mbak Tika. Jadi tadi yang saya sebut tadi, yang angka 10/mil tadi itu satu orang 1000 itu udah satu orang ya. Berarti DIY ini kalau matematikanya berarti kira-kira ada 3.500 orang kan. Karena jumlah penduduk kita di ini ada 3.500.000-an ya. Berarti ada 3.500 orang dengan gangguan jiwa berat. Ini tadi berat lah ya catatannya. Yang ringan kita belum tahu ini. Yang ringan atau yang sedang gitu ya. Sehingga memang di DIY ini masih sering kita jumpai ya di jalanan ya, mohon maaf ya, di jalanan masih kita sering jumpai orang dengan gangguan jiwa berat seperti itu. Dan di beberapa Kapanewon atau kelurahan-kelurahan juga saya kemarin menjumpai ada komunitas-komunitas yang dalam rangka untuk menangani warga masyarakat kita yang sedang dalam masalah kejiwaan tadi atau gangguan jiwa. Jadi saya kurang tahu ya standar disebut sebagai darurat seperti apa. Tetapi lebih dari itu saya kira ini sudah kenyataan yang kita hadapi ya. Jangan sampai juga membuat kita stres kenyataan ini, tapi bagaimana kita mengedukasi masyarakat kembali, bagaimana mengolah stres itu tadi ya. Kalau tadi kan secara medis kan sudah disebutkan ya, ini kalau sudah
kuratif tadi, sudah konteksnya kuratif ya. Kalau dalam preventif tadi, ini memang itu tadi. Jadi jangan lupa bahagia tadi itu. Jadi sebenarnya kalau dalam agama saya kira juga mudah dipahami bahwa sesungguhnya Tuhan, ya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan itu tidak mungkin memberikan beban kepada makhluknya itu ya. Kan ini Tuhan nih, Tuhan itu yang menciptakan kan, menciptakan makhluknya kan. Sehingga kan nggak mungkin nih, Tuhan ini menciptakan masalahnya itu melebihi sebenarnya dari kemampuan si betul. hambanya tadi itu. Nah sebenarnya ini kan konteksnya spiritual, tetapi ketika ini tidak dipahamkan kepada masyarakat itu ya kadang-kadang ada masalah apa kemudian ini. Nah, atau yang berikutnya juga batasi mohon maaf interaksi medsos. Nah, ini penting juga. Detox media sosial itu juga penting ya? Iya, itu karena memang medsos ini kan dari negeri antah berantah gitu ya, yang mereka punya latar belakang budaya yang berbeda, latar belakang komunikasi yang berbeda gitu ya. Lah jangankan itu, wong kita saja dengan suku yang beda saja ya, kita Jawa, dengan Surabaya saja ya, saya pernah ke Surabaya itu, nah itu sudah beda kan, diksinya, tekanan katanya, betul. Intonasinya berbeda ya. Kalau itu kemudian masuk menjadi bagian-bagian yang mengintervensi kita, nah timbullah persoalan-persoalan yang kudunya begitu jadi tersinggung, padahal dia maksudnya nggak menyinggung, tapi apalagi kalau medsos yang notabene dari berbagai justru tempat yang lebih antah berantah lagi. Nah, sehingga kita harus membatasi informasi juga kadang-kadang hoax macam-macam begitu. Nah, ini harus ada kebijakan saya kira juga yang membatasi atau mengendalikan ini semua sehingga tidak menambah persoalan-persoalan yang tidak perlu tadi itu ya. Nah, jadi saya kira ya, kemudian kalau peran pemerintah juga yang kita dorong dalam perda tadi, saya juga ingin tambahkan supaya masyarakat juga mengetahui itu dalam perda ini juga kita dorong agar setiap puskesmas ya, Dokter Windy ya, itu disediakan juga nanti untuk tindakan baik preventif maupun kuratif itu tenaga medis ataupun psikolog ya, yang ada di bidang kejiwaan tadi. Jadi yang sebelumnya ini masih ada beberapa yang kurang atau belum menyediakan, tapi ini dalam perda tadi sudah kita dorong agar di setiap puskesmas tadi itu tersedia sekarang ya, psikolog begitu? Untuk menangani gangguan jiwa tadi itu baik preventif maupun kuratif. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali, kita harus jeda terlebih dahulu. Nah, pemirsa, semakin menarik bukan untuk perbincangan kita hari ini, tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik dan kita ini ada di segmen akhir dan mungkin saja untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, kita masih berbincang tentang hidup sehat kelola stres. Saya ke Dokter Windy. Nah, dokter, ternyata stres ini tidak hanya terjadi pada kita saja orang dewasa, tapi juga terjadi pada anak-anak, kemudian juga pada orang tua lansia seperti itu. Nah, treatment yang akan diberikan khususnya ini untuk anak-anak dan juga lansia itu juga nantinya akan berbeda begitu, Dok? Iya, betul, berbeda pastinya. Jadi saya kembali dulu ya bahwa stres itu tadi saya tambahkan gitu bahwa memang rasanya tuh seperti di luar kemampuan batas seseorang. Jadi seolah-olah itu dianggap menekan dirinya dan mentalnya begitu. Oke, mohon maaf saya potong. Anak tantrum ya. Itu juga termasuk dia sedang dalam kondisi stres. Iya, Oke. Stres. Jadi dia bagaimana dia sedang beradaptasi terhadap sesuatu gitu, yang dia tidak tahu apa ini gitu. Sehingga memang perlu pendekatan ekstra dari ibunya terutama ya, mungkin atau orang yang terdekatnya, kan tidak harus dengan ibu, bisa juga caregiver gitu ya, atau mungkin nenek kakek gitu yang terdekat yang bisa menenangkan dia gitu. Ini tuh apa gitu, dia kenapa dia sampai tantrum, jadi harus dicari tahu dulu dasarnya apa. Kalau ini ternyata tantrum itu keinginan sesuatu yang tidak terkabul gitu ya, katakanlah begitu. Nah itu kita perlu kita perlu tenangkan dulu dengan cara dipeluk gitu ya, dibantu ditenangkan, bukan dialihkan ya. Biasanya kan dialihkan, tuh lihat apa tuh gitu, biasanya gitu. Itu malah belum selesai. Nah itu bisa jadi nanti tantrumnya lebih besar lagi, lebih banyak lagi gitu. Mohon maaf, bisa tidak sih misal anak dalam kondisi seperti itu didiamkan terlebih dahulu, kalau misalnya sudah 5 menit, 10 menit sudah cukup, baru kita ngobrol baik-baik dengan anak seperti itu? Tergantung usianya. Iya.
Kalau masih di bawah 3 tahun belum bisa, jangan ya. Jadi dia masih perlu dekapan ibu gitu. Jadi memang treatmentnya untuk anak, remaja, dewasa, lansia itu beda-beda pendekatannya. Stresnya semua ada, dari lahir aja dia udah stres. Nggak dapet owe nyari air susu ibu, mana ibu, nggak ada. Stres juga, marah, nangis sama. Jadi bagaimana kita membekali mungkin anak-anak kita dalam mengelola stres itu sendiri gitu ya. Tidak boleh boleh didiamkan mungkin pada usia-usia 5 tahun, 3 tahun, 3 sampai 5 tahun masih boleh, tapi ada waktunya gitu. Enggak yang seterusnya lama-lama gitu, jajangan gitu. Jadi kita bantu bagaimana dia menerima dulu kemarahannya, setelah itu baru kita bantu kelola stresnya. Oke, kalau orang bilang dulu katanya kalau misalnya kita ini dalam kondisi stres ataupun juga ada permasalahan-permasalahan seperti itu, kita harus berdamai dengan masa lalu. Itu benar nggak sih, Dok? Iya, berdamai dengan masa lalu, bukan berarti melupakan ya, tapi berdamai dengan mungkin ada masa trauma, masa-masa perih gitu ya, peristiwa-peristiwa yang traumatis itu kita bisa berdamai. Bagaimana cara berdamainya ya? Perlu ketemu psikiater dulu gitu, perlu ketemu dengan psikolog atau profesional. Bagaimana dia bisa menentukan mana titik terberat dalam dampak dari peristiwa traumatis itu. Terberatnya apa sih sampai dia misalnya sampai sesek banget atau sampai pingsan misalnya, itu kita nanti tanya dulu titik terberatnya tuh di mana. Jadi perlu sesi-sesi terapi gitu. Oke. Baik, Pak Sofyan. Kalau selama ini program-program dari DPRD DIY sendiri apa nih Pak? Mungkin juga sudah langsung terjun ke lapangan begitu, kemudian dekat dengan warga masyarakat, melihat kondisi lapangan secara langsung. Ya, kalau yang DPRD saya kira kegiatannya tidak banyak ya. Kita mensupport kegiatan-kegiatan dari Dinas Kesehatan ya, betul. Khususnya. Dan termasuk kegiatan saat ini juga kita dalam rangka untuk kegiatan promotif ya, juga preventif supaya masyarakat teredukasi. Jadi seperti apa itu dan bagaimana mengantisipasinya, dan juga mungkin kalau perlu kuratif itu seperti apa. Jadi sudah kita dorong untuk ini disampaikan, didedikasikan ke masyarakat agar lebih bisa mengantisipasi ya. Jadi intinya tadi saya kira kalau persoalan mengelola stres tadi itu memang edukasi kita tentang cara pandang saya kira. Ini yang juga perlu kita dedikasikan ke masyarakat. Para pemimpin-pemimpin kita harus memberikan contoh ya, para pejabat-pejabat publik ya, tokoh-tokoh publik di tengah masyarakat ini memang perlu memberikan contoh bagaimana mempunyai cara pandang terhadap persoalan, cara pandang terhadap kebijakan gitu ya. Ini mesti diberikan contoh ya, sehingga masyarakat ini bisa, oh gini ya cara pandang, sudut jadi pandang. teladan gitu ya Pak ya, memberikan teladan. Termasuk bapak-bapak anggota dewan ini ya, Termasuk berikan teladan yang ya, baik ya. untuk masyarakat. Ya, nggak boleh gebrak-gebrak meja ya Pak. Jangan sampai menambah stres masyarakat gitu ya. Jadi jangan tampakkan stresmu gitu. Jadi saya kira ini penting saya kira untuk disampaikan di masyarakat, karena kadang-kadang yang tampil di permukaan itu kan justru hal-hal yang bisa memicu stres tadi gitu kan. Nah, itu kan harusnya kita antisipasi, tidak boleh itu. Jadi sekali lagi untuk mengelola stres ini, monggo kita di tengah masyarakat ini banyak kita beraktivitas sosial ya, bersosialisasi, berkegiatan sosial, kita juga berolahraga tadi ya. Saya kira itu cara mengelola penting juga stres. olahraga Karena dia akan refresh kan, akan segar gitu ya. Betul. Juga mungkin asupan oksigen juga cukup, dan ini komunikasi interaksi sosial seperti ini kan bisa tentu mengelola stres ya. Termasuk yang saya pernah dengar itu ya, saya sendiri juga belum tahu ini apa dari tinjauan akademisnya. Katanya kan perempuan itu juga dia mesti mengeluarkan kata-kata lebih dari 50.000 kata kalau nggak salah ya setiap hari. Per hari. Ya, jadi kalau itu belum keluar bisa stres kali ya. Nah, ini juga dipahamkan. Jadi bapak-bapak di rumah itu ya, kalau mendengar istrinya juga sedang banyak berbicara, mengeluarkan kata-kata, itu mestinya juga harus sabar dengerin ya. Karena itu bagian dari mengolah stres tadi gitu. Ya, sehingga ini kan bentuk-bentuk komunikasi di tengah masyarakat yang sudut pandang yang perlu kita sampaikan, perlu kita supaya
dari stres tadi bisa terkelola dengan baik, dan sekali lagi kalau bisa mengolah itu dengan baik, justru bisa jadi stres menjadi motivasi, ya kan? Motivasi dalam bentuk apa ini misalnya? Motivasi, misalnya kita stres mikirkan kok penghasilannya kurang gitu kan. Nah, kalau sudut pandangnya itu hanya kemudian pusing dengan kekurangannya, maka dia stres ya kan, dengan masalah jiwa. Tapi kalau dia kemudian ini mencari solusi, iya, melihat ini sebagai peluang, satu mungkin. tantangan, misalnya, itu kan cara melihat, sebagai tantangan gitu kan. Dan cara pandang bahwa ini posisi Tuhan ini sedang ingin membuat saya lebih dari ini. Nah, berarti ini peluang berarti. Ditunggu kan, dicari di mana ini. Ini tanda-tanda. Ini kan cara pandang. Ini berarti tanda-tanda Allah Tuhan sedang akan menaikkan kelas saya. Nah, itu kan cara pandang. Tapi kalau tadi melihatnya itu, waduh masalah ini berarti saya macam-macam gitu kan, beda. Nah, hal seperti ini perlu kita berikan contoh di tengah masyarakat. Oke, jadi penting untuk kita semuanya untuk mengubah mindset kita seperti cara itu pandang, ya Pak ya. Paradigma kayak gini ini penting itu. Dan mungkin slogan-slogan saya kira juga penting ini untuk tambahan bacaan masyarakat ya. Kita bikin slogan-slogan itu ya, selain himbauan hidup bersih dan sehat tadi. Nah, itu nanti slogan kelola stres. Saya kira juga ada sempat kemarin saya lihat, jadi olahraga, istirahat yang cukup, macam-macam tadi itu ya. Tidur jangan sampai terlalu malam, jangan bergadang gitu kan. Nah, itu juga bagian dari mengelola stres tadi. Oke, ujung tombak kebahagiaan istri juga ada di suami ya. Ya, agar jadi kalau tadi anak-anak itu harus dipeluk ibunya itu ya. Iya. Saya kira suami juga harus berikan pelukan istrinya ya, itu istrinya ya, jangan yang lain. Sama-sama saling Iya, itu harus saling berpelukan. itu cara-cara mengelola stres tadi itu. Oke, baik. Nah, Dokter Windy, ini kan ada satu hal yang sangat menarik sekali, kita melihat ada beberapa public figure yang mereka ini juga ternyata kena kayak semacam penyakit bipolar seperti itu, kayak semacam Mas Marsyanda, kemudian Aliando, itu kan juga ada penyakit seperti itu. Itu juga merupakan salah satu gangguan stres, begitu juga nggak sih? Diturunkan atau memang dari permasalahan-permasalahan yang menumpuk pada keluarga yang dia sendiri tidak bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut, Dok? Oh gitu. Baik, kasusnya ya, saya membicarakan kasusnya bukan sosoknya. Jadi kasus bipolar ataupun gangguan kecemasan, gangguan skizofren gitu ya, itu pada hakikatnya sebenarnya sama-sama gangguan jiwa gitu, cuman beda tingkatan aja gitu ya, tingkatnya mungkin yang masih yang ringan, sedang atau berat gitu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Banyak faktor. Jadi yang pertama adalah secara biologisnya gitu. Jadi bagaimana secara di otak, hormon-hormon di otak itu tidak balance, jadi tidak bisa kita samakan. Misalnya secara biologis dalamnya saya sama dalamnya Mbak Tika itu sama, di dalam otaknya itu nggak bisa ya, jadi pasti berbeda. Secara biologis sudah berbeda. Kemudian ada faktor psikologis ya. Psikologis itu adalah bagaimana kemampuan tubuh beradaptasi terhadap suatu stresor, suatu masalah. Kemudian sosial ya, bagaimana sosial itu termasuk dari support system dari keluarga, misalnya lingkungan sekolah, tetangga, atau lingkungan pekerjaan, di mana itu akan membentuk suatu kematangan di dalam kepribadiannya, ke dalam dirinya. Kemudian biopsikososial, spiritual ya, bagaimana orang tua kita atau sekolah atau mungkin orang-orang terdekat kita membekali kita akidah dan akhlak gitu ya, agama, di mana itu adalah sumber kekuatan kita sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah budaya, nilai-nilai budaya. Mungkin kalau di Jawa ya kita bisa lihat budaya Jawa itu kan sangat sangat melekat dengan unggah-ungguhnya gitu ya, terus adabnya lah gitu ya, nilai-nilai agama itu yang sebenarnya bisa mempengaruhi juga suatu kematangan dari adaptasi reaksi kita terhadap suatu masalah gitu. Jadi berangkat dari situ, kalau ini semua tidak balance, tidak seimbang, maka akan bisa terjadi suatu gangguan jiwa gitu. Bagaimana dia maladaptif terhadap suatu masalah. Nah, bagaimana masalah ini bisa dikelola dengan baik atau stres ini bisa dikelola dengan baik? Yang pertama, tujuannya kita harus tahu dulu nih tujuannya untuk apa. Tujuannya bukan untuk menghindari masalah, tapi masalah ini kan tetap akan ada. Betul. Jadi tujuan untuk manajemen stres atau mengelola stres itu harus satu, mempelajari dulu. Kita mempelajari tubuh kita bereaksi terhadap suatu masalah atau suatu stresor. Terus yang kedua, kita mempelajari kemampuan kita beradaptasi itu seperti apa. Apakah hanya misalnya harus ketemu 10 orang, saya ketemu 1 orang dulu, besok ketemu 2 orang, besok ketemu. Nah, itu adaptasinya begitu.
Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa mengontrol atau mengendalikan emosi kita pada saat misalnya ketemu orang yang mungkin mirip-mirip di masa traumatisnya gitu, karena itu stresor lagi gitu ya, manajemen stresornya ya mungkin dari situ. Semuanya itu nantinya akan berproses seperti itu ya dokter ya. Oke, baik, kalau kita ngomongin tentang stres ini nggak akan ada habisnya, tapi waktu juga harus memisahkan kita. Closing statement singkat padat jelas, silahkan dokter. Baik. Jadi yang pertama, stres itu akan dialami oleh siapapun, baik itu anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Semua akan menghadapi itu. Tapi yang perlu kita bekali bahwa stres ini bisa kita lewati dengan baik kalau kita bisa minimal punya teman cerita. Kalaupun kita tidak punya teman bercerita, setidaknya kita bisa berserah diri kepada Allah atau kepada Tuhan untuk agama yang non muslim ya. Kemudian yang kedua, carilah aktivitas yang positif, misalnya olahraga atau kegiatan hobi gitu. Yang keempat, bagaimana kita bisa mengatur nafas kita pada saat stresor itu muncul atau datang, kita bisa menerapkan terapi relaksasi pernafasan. Baik. Terima kasih Dr. Windy. Pak Sofyan, silakan singkat saja Pak. Ya, jadi stres harus dipahami sebagai sesuatu yang dialami oleh semua orang. Nah, oleh karenanya kita tidak perlu terlalu memikirkan stres itu, karena nanti bisa membuat stres lebih parah. Baik. Terima kasih Pak Sofyan dan juga Dr. Windy yang sudah hadir di sini, dan tentunya juga semoga untuk perbincangan kita ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya pemirsa. Jangan terlalu dipikir nanti mah tambah stres begitu ya. Jalani hidup dengan santai, dengan bahagia dan juga bertanggung jawab. Akhirnya saya Artika Amelia harus pamit undur diri dari ranah publik, dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terakhir ada satu persembahan spesial dari Prosper. Sampai jumpa. Sleep inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You say that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. I'm gonna start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, the summer's time's in bloom. Stand up beside the fireplace, take the look from off your face. 'Cause you, I never gonna burn my heart out. Oh, oh. So Sally can wait, she knows it's too late as we walking on by. So slides away, but don't look back in anger, I heard you say. Take me to the place where you gone, where nobody knows if it's night or day. But please don't put your lives in your hand of a rock and roll band. Will it throw away? I'm gonna start a revolution from my bed.
Waduh, waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya itu habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi, itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir! Wah! Ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir! Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengkonek Bali. Rasa. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan, kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi itu ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab, tak tolongin tuh, Mah. Nolongin. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini Bu, sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi. Ya, nah? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno, jangan bikin aku marah-marah terus.
Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah, Walah, piye toh Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.